Dan waktu ketika kecelakaan itu, ternyata si perempuan itu, dia ini meninggal dunia karena tengkuk bawah lehernya ini menancap kepada sebuah pohon yang ada di bawahnya itu. Jadi dia meninggal di tempat itu. Sedangkan si lelaki ini selamat tapi lukanya cukup parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kembali lagi dengan cerita-cerita horor, kisah mistis, dan semuanya yang tentang berhubungan dengan hal-hal gaib. Dan semua itu berdasarkan kisah nyata dari saya sendiri, teman, keluarga, atau bahkan kenalan. Dan untuk cerita horor, tidak semuanya hal-hal yang menyeramkan itu berhubungan dengan penampakan. Ada yang menyeramkan dan itu lebih daripada ketika kita bertemu dengan setan. Salah satunya adalah ketika kita mendapatkan undangan dari mantan. Dan aku sudah beberapa kali mengalami hal itu. Memang butuh nyali lebih untuk datang ke tempat itu walaupun itu bukan tempat angker. Dan selamat datang kembali di channel Jalan Hidup Air 5 bersama saya, Are. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini aku mau menceritakan sebuah pengalaman yang sedikit flashback ke tahun 2017 yang lalu. Jadi sesuatu yang tidak sengaja pernah aku alami ini ketika aku ceritakan dengan beberapa orang. Pada akhirnya ceritaku ini memancing tentang menguak sebuah kejadian yang pernah terjadi di tempat itu, yang mungkin sampai sekarang sosok ini masih berada di tempat itu. Pada tahun 2017 yang lalu, aku menjalin hubungan pacaran dengan seorang perempuan. Namanya ini Puri. Nah, Puri ini bekerja di sebuah minimarket di kota Kediri. Jadi kerjanya si Puri ini mulai hari Selasa pagi sampai hari Minggu malam. Nah, setiap hari Minggu malam, aku ini selalu jemput dari tempat kerjaannya ini untuk mengantarkan dia pulang. Nah, rumahnya si Puri dari tempat kerjanya ini jaraknya 20 km lebih. Karena tempatnya ini berada di sebuah dusun yang cukup paling atas lah di lereng sebuah gunung. Pada waktu itu bukan pertama kalinya sebenarnya aku ini antar Puri ini pulang. Dan entah kenapa mungkin kejadian ini menjadi hari apesku lah waktu itu. Jadi biasanya si Puri ini jam 8 malam di hari Minggu minimarketnya ini sudah tutup. Dan kemudian dia pasti bersiap-siap pulang. Kita tidak pernah kemalaman sebelumnya. Tapi entah kenapa waktu itu jam 9 minimarketnya baru tutup dan aku harus nunggu si Puri ini sampai setengah 10. Nah, ketika setengah 10 dia keluar, yang rencananya kita ini sempat mau jalan-jalan sebentar karena waktu ini sudah malam. Jadi semua itu ditunda. Aku langsung mengantar si Puri pulang. Perjalanan di awal itu nggak ada hambatan sama sekali, tapi sudah memasuki area desa dari tempatnya si Puri ini tiba-tiba itu gerimis. Dan waktu itu aku ingat aku menepikan motorku dan aku ini ngambil jas hujan yang ada di jok dan aku kasih si Puri, sedangkan aku ini masih memakai jaket parasit yang biasa aku buat mendaki, jadi memang tahan air. Nah, ketika setelah memakai jas hujan itu, aku ini memasuki sebuah area jalan yang panjangnya ini mungkin 2 atau 3 km dan di situ memang tidak ada rumah sama sekali, hanya perkebunan dan sawah. Dan setelah melewati itu baru aku masuk ke kampungnya si Puri ini. Dan ketika sampai di rumahnya si Puri ini memang sudah jam 10 lebih. Tapi baru saja aku masuk,
ke rumahnya si Puri, tiba-tiba hujan itu deras. Nah, aku yang awalnya cuma mau mengantarkan dia dan langsung pulang karena waktu itu memang kemalaman. Jadi pada waktu itu aku tertahan. Sekitar 1 jam lebih aku di tempat itu dengan pikiran yang gak enak karena bertamu ke tempat perempuan yang sudah cukup malam. Jadi pikir aku sempat kacau. Dan ketika aku lihat di luar rumah itu sudah hujan ini mendingan, tak terlalu deras lagi, aku izin nekat pulang waktu itu. Nah, sekitar jam 11 lebih ketika aku pulang, setelah keluar dari kampungnya si Puri ini, otomatis aku kembali lagi ke jalan yang tanpa perumahan kanan kiri. Dan waktu itu hujan ini masih rintik-rintik disertai kabut. Tapi entah kenapa baru saja beberapa puluh meter aku keluar dari kampungnya si Puri ini, tiba-tiba lampu motorku itu mati, yang memang sebelumnya itu sering konslet. Dan menurutku kenapa harus malam itu di posisi aku sendirian di tempat yang sepi ini. Nah, aku sempat menyalakan lampu sen, tapi karena kedap-kedip ini mengganggu pandang aku, jadi aku akhirnya mematikannya. Karena pencahayaan atau jarak pandang ini benar-benar sudah seperti mati. Akhirnya aku menyalakan flash lampu di HP-ku sebagai pencahayaan, walaupun tak seberapa mengganggu, yang penting aku tidak berkendara ke sisi jalan. Nah, sangat pelan sekali dan waktu itu benar-benar tidak ada kendaraan yang berpapasan denganku. Aku benar-benar sendiri di tempat itu. Ketika mungkin sekitar di pertengahan jalanan yang sepi itu, yang tanpa rumah ini, ada sebuah tikungan. Nah, tikungan ini agak menikung ke kanan. Di sebelah kanan jalan ini berjejer pohon maoni dan pohon jati itu besar-besar. Sedangkan di sisi kiri itu merupakan area persawahan. Nah, di tikungan itu ada pondasi yang untuk membatasi antara sungai sebagai tempat untuk pengairan di sawah itu dan sisi jalan. Nah, ketika aku melewati tikungan itu, dengan jelas ini ada sekelebatan sosok, dan sosok itu seperti berjalan pelan sekali. Dia itu dari sisi depan tetap di sisi jalan dan kemudian berdiri. Nah, jaraknya denganku itu mungkin sekitar 7 atau 10 meter. Nah, karena aku penasaran siapa sosok itu, kemudian aku nyalakan flash HP-ku itu mengarah ke dia. Dan waktu itu benar-benar aku ini melihat ada sosok, tapi entah itu perempuan atau laki-laki karena bentuknya sangat hitam. Dan dia ini berdiri di atas pondasi pinggiran sungai itu. Dan sosok ini menghadap ke arah sisi selatan, jadi membelakangiku. Ketika setelah melewati sosok itu, aku nggak ada perasaan merinding, tapi aku duduk itu agak mundur karena sempat berpikiran kalau tiba-tiba nanti dia ikut berboncengan di motorku. Karena waktu itu aku mikir ini jelas bukan manusia. Nah, setelah keluar dari jalan itu, akhirnya aku menemukan kampung yang tadinya aku lewati, dan di situ memang rumah kanan kiri dan pencahayaan di sisi tengah jalan itu sudah cukup terang. Dan kejadian itu sempat aku ceritakan kepada Puri keesokan harinya melalui telepon. Dan di minggu berikutnya aku ini kembali lagi menjemput Puri, dan waktu itu memang masih sore, sekitar jam 8 kita langsung pulang. Ketika melewati jalanan itu, aku pun sempat memelankan motorku, kemudian aku cerita sama si Puri ini kalau aku kemarin melihat sosok itu di sebelah sini. Nah, waktu itu si Puri hanya menepuk pundakku ini 3 kali dan dia nggak ngomong apa-apa. Aku pun sempat nggak ngerti apa itu kode atau apa sebelum dia menjelaskan ketika sampai di rumah. Nah, sesampainya di rumah, sebenarnya awalnya kita nggak membahas tentang sosok yang pernah aku lihat di jalan tadi. Tapi tak beberapa lama
sepupunya si Puri, namanya itu Doni. Jadi Doni ini seumuran denganku, kita itu teman main. Dia yang pertama mengenalkan aku dengan si Puri. Jadi aku dan Doni ini sangat akrab. Dia baru saja pulang karena kerjanya itu di Surabaya. Nah di situ akhirnya aku ngobrol sama si Doni, dan kebetulan di situ bapaknya si Doni atau pamannya si Puri ini juga ke sana. Yang kebetulan memang aku dan beliau juga cukup akrab. Dan di situ akhirnya kami ngobrol. Dan ketika ngobrol sudah cukup malam, sekitar jam 9, tiba-tiba si Puri ini bilang dengan si Doni dan bapaknya Doni kalau aku katanya ketika setelah mengantarkan Puri di minggu lalu, aku melihat sesuatu di tempat itu. Dan pada akhirnya mereka ini bercerita. Awalnya si Doni ini tidak mau menceritakan karena takut kalau aku nggak berani pulang. Nah, karena aku penasaran, akhirnya aku memaksa si Doni ini untuk menceritakan. Jadi memang di tempat itu sering beberapa orang itu melihat ada sosok perempuan. Dan yang paling jelas itu cerita dari tetangganya si Doni ini. Ketika dia ini berangkat pagi hari, beliau ini merupakan penjual pisang lah. Jadi kebunnya pisang ini banyak sekali, kadang membeli pisang dari tetangganya. Dan sebelum subuh beliau ini membawa pisang itu menggunakan sepeda motor untuk dibawa ke pasar. Nah pada waktu itu beliau ini mungkin karena muatannya ini berat, jadi berkendara itu agak sedikit oleng. Pas di tikungan itu tiba-tiba motor yang buat mengangkut pisang ini oleng dan orangnya ini terjatuh. Nah jatuhnya pun tepat di tikungan itu di sisi sebelah kiri, di samping deretan pondasi yang memisahkan antara sungai dan badan jalan itu. Nah ketika beliau yang baru saja jatuh ini memberdirikan motornya dan mulai menata pisangnya lagi, karena waktu itu tidak terlalu laju jadi tidak terlalu parah. Nah waktu sedang menata pisangnya ini tiba-tiba ada suaranya itu kecil dan suaranya nggak jelas, tapi berasal dari belakangnya si bapak-bapak ini. Dan waktu itu ketika beliau menoleh ada sosok perempuan, dan perempuan itu memandang si bapak-bapak tadi, dan jarak mereka hanya sekitar setengah meter. Tapi bapak-bapak itu tidak takut, entah mungkin karena beliau ini kesal dengan beliau ini jatuh tadi, atau memang sudah tahu kalau di situ ada penghuninya. Justru bapak-bapak itu tenang dan berbicara kepada sosok itu. Mbok yo nggak usah ganggu, aku iki ate budal nyambut gawe ngingoni anak bojoku. Dan kemudian sosok itu hanya tersenyum, tapi wajahnya ini tidak terlalu jelas, hanya mulutnya saja yang terlihat. Nah setelah itu sosok ini menghilang dan bapak itu pun melanjutkan perjalanannya lagi. Nah karena si Doni ini juga ikut menjadi anggota seni kuda lumping, jadi dia ini sering pementasan kemana-mana dan sering mengikuti acara ritualan untuk pemain kuda lumping ini. Otomatis si Doni ini akrab dengan hal-hal mistis dan hal gaib. Jadi beberapa tahun sebelumnya, waktu itu mungkin sekitar tahun 2015an, di kampungnya si Puri ini belum ada sinyal, karena tower pemancar sinyal itu adanya di kampung di bawahnya itu. Jadi kalau malam beberapa anak muda mereka sering berkumpul di tempat itu, tepatnya di tikungan itu, karena cuma di tempat itu yang terjangkau dengan sinyal. Nah si Doni ini ternyata punya pengalaman. Nah suatu hari, padahal waktu itu belum malam, sekitar setengah 8, dia baru saja dari kota bermaksud pulang. Tapi sebelum pulang dia ini sempat berkomunikasi dengan pacarnya, karena tahu di rumahnya ini nggak ada sinyal. Si Doni ini berhenti di tempat itu, dia duduk di atas pondasi di pinggir jalan itu, sedangkan motornya ini berada di depan. Nah, sedang asik membalas chatting dari pacarnya itu, si Doni ini
merasa dia ini mencium bau seperti kembang, tapi itu hanya sekilas, kadang hilang, kadang sepintas, setelah itu hilang. Dan tiba-tiba ketika tangannya si Doni berada di sampingnya ini, entah itu untuk bersandar atau apa, si Doni ini memegang sebuah gelas. Gelasnya itu pecah. Di situ juga ada sendok dan ada piring. Padahal Doni ini yakin ketika dia pertama mau duduk di tempat itu tidak ada apa-apa di sana. Karena sebelum duduk, si Doni ini sempat menyenteri dengan flash HP-nya. Dan Doni ini malah memainkan sendok itu memukulkan ke gelas dan piring itu. Tapi entah sekilas tiba-tiba si Doni ini ingat ini seperti piring, gelas dan sendok yang biasa ditaruh di atas kuburan. Nah, Doni yang anaknya memang agak pemberani, dia mencari benda lain yang mungkin ada di situ. Dan tak jauh dari piring dan gelas pecah tadi ada sebuah kendi yang isinya itu air, dan di mulut dari kendinya itu ada bunga. Bunga ini masih segar sekali. Nah, setelah itu akhirnya Doni yang perasaannya mulai tidak enak, dia pergi dari tempat itu. Dan dari cerita itu, si bapaknya Doni, beliau yang memang sudah cukup tua, jadi pasti mengerti tentang seluk-beluk kejadian di tempat itu. Beliau pun menceritakan sebuah kejadian yang terjadi pada tahun 1996. Jadi pada waktu itu di kampungnya si Puri ini 3 hari 3 malam hujan berturut-turut, bahkan sampai tidak ada berhentinya hujan ini. Dan ketika tempat tinggalnya ini memang berada di lereng gunung, di sebelah atas itu terjadi longsor. Nah, longsor ini tidak mempengaruhi warga karena cukup jauh dari perkampungan, tapi longsor ini ternyata menutup aliran sungai yang dari gunung. Nah, mungkin karena aliran sungai ini tertutup cukup lama dan ditambah hujan yang deras di area gunung, setelah 3 hari waktu itu di sore hari terjadi banjir yang cukup besar di kampungnya si Puri sampai ke bawah. Bahkan beberapa rumah yang berada di tepian sungai itu sempat hanyut. Tapi waktu itu tidak ada korban jiwa, hanya kandang-kandang ternak di sana itu hancur. Dan waktu itu keesokan harinya ada rombongan. Nah, rombongan ini berasal dari kota yang bermaksud untuk menengok keluarga mereka di kampungnya si Puri ini. Ada 4 motor di situ berboncengan. Nah, ketika mereka ini selesai menengok keluarganya dengan kondisi baik-baik saja, mereka ini pulang. Ketika pulang, waktu itu masih dalam kondisi gerimis, sama seperti yang aku alami malam itu, ada kabut juga. Nah, pada waktu itu entah kenapa salah satu motor yang paling belakang ini ada seorang laki-laki dan perempuan. Nah, ternyata di tikungan itu mereka yang harusnya berbelok ke kanan, mereka ini malah terus ke bawah yang sebelumnya belum ada pondasian dan bawahnya ini banyak pohon-pohon. Nah, dan waktu ketika kecelakaan itu ternyata si perempuan itu dia ini meninggal dunia karena tengkuk bawah lehernya ini menancap kepada sebuah pohon yang ada di bawahnya itu. Jadi dia meninggal di tempat itu. Sedangkan si lelaki ini selamat tapi lukanya cukup parah. Dan setelah kejadian itu entah kenapa mereka ini atau warga di tempat kampungnya si Puri ini bukan hanya 1-2 orang yang sering melihat penampakan di tikungan itu. Dan setelah mendengarkan cerita itu, aku sempat berkesimpulan kalau mungkin itu adalah jin yang memang dia ini tinggal di tempat itu, jadi dia menakuti orang-orang dengan berubah seperti sosok yang pernah meninggal di tempat itu. Dan pendapatku ini pun
diiyakan oleh pamannya si Puri atau bapaknya si Doni. Tapi karena sejak sore sampai malam aku mendengar cerita yang horor di tempat yang akan aku lalui, jadi waktu itu aku benar-benar ketakutan dan gak berani aku untuk pulang. Dan akhirnya si Doni ini pun mengajak aku untuk nginap di rumahnya. Jadi itu adalah pengalaman yang sempat aku ingat kembali secara tidak sengaja, walaupun cerita ini masih ada sedikit hubungan dengan seseorang yang pernah menjadi orang yang paling spesial, walaupun setelah aku pacaran 2 tahun akhirnya kita ini berpisah karena ada sedikit atau masalah ketidakcocokan. Dan di 2019 kemarin dia akhirnya sudah menikah, sekarang memiliki seorang anak perempuan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike. Itu pun kalau tega. Komen ya, kasih masukan, atau kita berbagi cerita horor. Subscribe, share juga boleh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.